Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fahmi Ramadhan, masih di ST Farm, Sejahtera Tani Farm. Di sini masih ada bareng sama Kang Ama. Sekarang di kandang nih ya. Lihat nih, sore lagi pada dikasih makan ya, Kang? Ya, dikasih makan. Jadwal jam 5 kita pemberiannya hijauan. Kalau jam 7 ampas tahu, jam 3-nya ampas tahu. Jadi di sini sehari 3 kali makan. Oh, berarti sehari 3 kali ya? Pagi sama tadi jam 3 ya? Jam 3 sore Itu berat ya berarti ya? ampas tahu. Iya, ampas tahu. Makan tambahan. Kalau ampas tahunya sendiri, ngambil sendiri dari Pabrik tahu. Posisi pabrik tahunya kita ada di sebelah kandang domba. Jadi jaraknya berdekatan. nanti mungkin kita sambil lihat-lihat juga ya. Ya, siap, silakan. Mungkin boleh sambil jalan nih. Ya, siap. Ya. Ini ada berapa ekor nih, Kang? Kalau pejantannya kita punya sekitar 40 ekor. Ya. Berapa ekor? Berarti ini peruntukannya memang apa aja nih? Kurban atau Pertama buat persiapan kurban juga, khusus domba-domba yang besar ya. Kalau orang bilang super, sama buat pemacak itu untuk ngawin betina-betinanya. Sama ya kadang-kadang kita juga ada orang yang baru mulai beternak pengen pakai pejantan domba Garut. Oh, berarti untuk pemacak sama untuk Siapan Idul Adha juga. siapan Idul Adha ya. Ini asalnya berarti dari belanja rata-rata dari Garut semua langsung ya? Kebetulan kita juga ada breeding di sana di Garut. Jadi domba ini hasil breeding di Garut. Nanti setelah umur 5 sampai 6 bulan kita besarkan di sini. Oh, berarti memang tadi ya breedingnya lebih utamanya bukan di sini di Garut ya? Di Garut kalau utamanya. Kalau lebih utama di Garut, di sini kita betina kurang lebih ada 50 ekoran lah yang buat breedingnya. Berarti di sini betina ada 50 ekor. Tapi utamanya di Garut dan ini berarti hasil rata-rata hasil breedingnya. Ya. Nah ini nih, kenapa nih, Kang, kalau kandang Garut kayak gini nih, Kang? Pertama Garut itu kan suka suluk ya ke kandang. Jadi kualitas kandang juga harus kayu-kayu yang keras dan bagus. Berarti emang khusus tuh ya secara ininya. Terus kalau, nah ini kayaknya saya kadang katanya ada yang juara juga di sini ya. Ada yang masih aktif, ada yang bekas juara. Contoh ini kayak Dudung. Nah, si Dudung nih, mantap banget. Ini mungkin bisa jelasin soal si Dudung. Dudung itu dulu buat tangkas juga. Dia masuk kategorinya itu kelas A. Tapi sekarang karena udah tua juga, kita buat pembibitannya. Jadi kita nanti ngambil hasil anakannya. Oh, ini kelas A ya berarti? Sekarang Kelas juga A. masih, bobotnya juga masih sama. Bobotnya kalau Dudung kurang lebih sekitar 75 sampai 80 kg. Ya kita lihat tanduknya juga memang udah mantap banget lah. Nah, di sini. Ini lagi dikasih makan hijauan. Hijauan. Nah, kalau ini bekas ada nih contoh yang bekas ada ampas tahunya, masih ada ampas tahunya. Jadi dengan kalau dari hijauan sama ampas tahu ini ke daging tuh gimana, Kang? Ngatasinnya biar kualitas dagingnya tetap bagus. Ya kan kadang ada masih persepsi masyarakat kita kalau domba dikasih ampas tahu nanti dagingnya basah atau lembek. Sebenarnya itu proses pembentukan daging aja. Jadi kan kalau awal itu daging itu tidak langsung jadi daging. Jadi prosesnya dari lemak dulu, setelah lemak baru terus jadi daging. Memang kalau domba makan ampas tahu dagingnya lebih basah, tapi itu yang baru dan proses baru mencoba makan pakai ampas tahu. Tapi jika udah perawatan sekitar di atas 2 sampai 3 bulan, itu udah jadi proses daging. Jadi ya emang harus perlu waktu dulu ya biar pembentukan dagingnya biar sempurna. Jadi kadang-kadang masih ada tadi ya persepsi di masyarakat kalau nilainya kalau pakai ampas tahu tuh dagingnya lebih basah lah gitu. Nah, juga gitu ya. Kelebihannya ampas tahu juga lebih cepat gemuk ya, Kang? Atau gimana? Ya pastinya lebih cepat gemuk karena ampas tahu ini kan proteinnya tinggi ya. Nah, jadi kalau domba dengan pakan protein tinggi, insya Allah dia lebih cepat gemuk. Kalau saran-saran nih pakan nih kan Kang Rama nih enak nih ya dia beliau sebelum ini juga sekalian punya pabrik tahu ya biar ada ketersediaan pakannya nih. Saran untuk peternak-peternak nih biar pakannya gimana tuh tentang pakan sarannya? Kalau
saya masih belajar ya, saran saya untuk para peternak baru, baiknya kita sebelum mulai beternak kita siapkan dulu gudang pakannya. Pakan itu sebenarnya apa saja bagus. Misalkan kita pengen full hijauan, nggak harus bikin pabrik tahu atau nggak harus pas tahu. Misalkan pengen hijauan berarti siapkan pakan dulu. Nanti saat hijauan kita udah mulai baru mau panen, baru kita siapkan dombanya. Jadi jangan langsung dombanya dulu tapi pakannya belum ada gitu, belum siap. Jadi yang paling penting di awal ada ketersediaan pakan ya. Ya betul, ketersediaan pakan, karena kunci keberhasilan ternak itu ya dari pakannya. Kalau pakannya aja kita pertama masih beli dengan harga pabrikan kan cukup tinggi ya, pasti kos buat operasional kita terlalu tinggi. Nah lebih baik kita siapkan dulu gudang pakan untuk pribadi kita dulu. Ya yang penting di awal soal pakan gitu ya. Salah satu caranya juga kayak Kang Rama nih, keren banget udah hijauannya mungkin dari sekitar ya, dan beberapa nanam juga ya. Ya. Kebetulan kalau hijauan kita dari sekitar desa, sekitar kandang kita, sama beberapa kita tanam beberapa jenis rumput lah. Terus sama ditambah buat pakan tambahannya ya Kang Rama bikin pabrik tahu juga, jadi nggak usah beli ya ampas tahunya ya, langsung gitu ke sini. Kita jadi kenapa bikin pabrik tahu ya, awalnya karena kebutuhan ampas tahu, daripada kita beli ampas tahu kita sekalian aja bikin pabrik tahunya gitu. Jadi macam-macam tuh income-nya, dan pakannya juga bisa nurun banget ya secara biaya. Iya. Pernah dengar juga dari Kang Rama katanya pakan ya apa juga bagus, yang penting ada terus gitu kan. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau beternak domba atau ya ruminansia gitu, sebenarnya pakan itu kalau saya pribadi kita ambil dari kearifan lokal aja. Contoh kita kan nggak mungkin sama, di Bogor rumput banyak, di Sumatera belum tentu banyak rumput. Nah jadi kearifan lokal apa, timba yang masih bisa dimanfaatkan untuk domba itu kita manfaatkan. Yang penting paling utama pakan itu kontinuitasnya, dia selalu ada dan stabil. Jadi kuncinya dua ya, yang penting tadi dimanfaatkan potensi yang sekitar, yang penting ada lah untuk ternak rumah, sama yang penting kontinuitasnya atau ketersediaannya sepanjang waktu lah. Iya betul. Boleh lihat pabrik tahunya? Silakan. Boleh jalan? Sekarang kita udah ada di pabrik tahunya di ST Farm, masih di ST Farm juga. Ini bisa ada tentang pabrik tahunya. Kalau pabrik tahunya berdiri ya karena sebenarnya kita kebutuhan dari domba ya. Jadi karena domba butuh ampas tahu, terus ampas tahu itu rata-rata rebutan dengan peternak lain. Nah mau nggak mau daripada kita berpikir lebih baik kita bikin pabrik tahu gitu. Jadi meminimalisir kos operasional peternakan, ada untung lebihnya juga dari tahu. Dan yang pasti kan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena memberdayakan masyarakat sekitar juga. Iya betul. Kalau jenis tahu dan pemasarannya ini gimana? Kalau sementara kita masih tahu kunyit ya, seperti tahu Bandung lah kalau orang bilang. Pemasarannya kita masih sekitaran Pasar Bogor, Pasar Ciampea Baru, Ciampea Lama, pasarannya sama Pasar Bogor dan pesantren-pesantren sekitar lah. Jadi kalau dilihat saya dari sini ya, Kang Rama nggak hanya mengandalkan income atau pendapatan dari satu sumber aja lah gitu ya. Salah satunya bisa ditambah dan bahkan bisa mengefisiensi biaya pakannya juga gitu. Ini ada berapa Kang pekerjanya di sini? Kalau tahu berarti ada 6, di kandang ada 2. Kalau buat di catering ikannya kita ada 1. Ada 9 orang Kurang lebih sini ya. untuk di kandang, di pabrik tahu dan di catering. Mungkin itu aja, mungkin ada pesan terakhir kan buat yang nonton. Kalau buat saya pribadi, khususnya para pemuda yang ingin beternak, tetap semangat terus beternak, jangan pernah menyerah. Ya begitu aja pesannya, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.